Abah dan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, hamma ba'du. Sobat Fok dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, umur panjang ya, sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa lagi tentunya Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita selalu panjatkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, seperti biasanya Abah Ali nggak sendirian ya Sobat Fok, tentunya bersama Abah Jatmiko. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Sehat Bah. Tetap semangat ya Abah ya. Mau kembali tak Bah? Ulang tahun. Sebentar lagi ada ulang tahun ya. Kita rayakan, kita peringati 1 abad. Nah, barangkali Sobat Fok bertanya-tanya, 1 abad apa ya? 1 abad kutus-kutus. 1 abad apa? Iya, 10 tahun kan 1 abad. Sorry, 1 dasawarsa. Oke. Aku kata, aduh ya 1 abad itu yang itu ya. Oke, sorry, 1 dasawarsa. Lebih tua tinimbang Indonesia 10 tahun kutus-kutus sudah mengabdi di negara kita dan juga di mancanegara ya, terbukti bisa bertahan sampai 10 tahun. Mudah-mudahan selamanya, selama masyarakat membutuhkannya. Baik Sobat Fak, Abah Jatmiko. Siap. Ini apa namanya? Kita perlu sedikit memberikan wawasan ya kepada generasi muda khususnya. Ini terkait dengan yang sekarang lagi hangat ini. Nah, proses pendaftaran capres dan cawapres. Namanya seru ini ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai seorang yang beragama ya, khususnya kita yang beragama Islam ya, tentunya kita harus memahami betul ya. Selain memang kita mengacu pada aturan yang ada, konstitusi ya, konstitusi kita, negara kita sudah mengatur terkait dengan regenerasi kepemimpinan ya, tentunya di internal kita sebagai warga muslim, sebagai seorang muslim, paling enggak kita punya rambu-rambu lah ya, punya rambu-rambu kira-kira, karena bagaimanapun juga seorang pemimpin itu harus 1, 2 karena sama wakil kan gitu kan, karena kalau nahkoda itu 2, 3 bahkan lebih dari itu ya mungkin menjadi kacau. Maka karena 1 yang dipilih dari sekian puluh juta rakyat Indonesia ini, tentunya kita harus punya acuan-acuan. Ya, acuan itu apa? Kembali kepada yang sesuai dengan keyakinan kita tentunya. Nah, untuk itu gimana nih Abah terkait dengan anak-anak muda ini yang barangkali perlu ada wawasan, perlu ada gambaran supaya kita nantinya mendapatkan pemimpin yang memang memahami rakyatnya, memahami generasi muda ya, memahami negara itu mau dibawa kemana. Monggo Abah. Begini Pak. Wakil Tuhan itu kan namanya khalifah. Ya Khalifah kan? fil ardi ya kan, aku jadikan engkau itu khalifah fil ardi, pengatur bagi negara ini. Cuma memang di sini kita harus hati-hati karena apapun alasannya, yang mencalonkan pemimpin itu banyak. Yang mencalonkan pemimpin itu banyak. Jadi pilihlah yang terbaik dari yang baik-baik. Ya kan? Betul. Pilihlah yang terbaik dari yang baik-baik. Artinya mudah-mudahan di Indonesia ini kan semuanya pilihan, Bah. Pilihan pemimpin ini, karena yang
memilih masyarakat. Nah, makanya pilihlah pemimpin yang terbaik di antara yang Yang baik-baik. ya kan. Nah, ada rambu-rambu dari Rasulullah, Bah. Karena kita orang Islam toh, Bah. Yuk. Khiyaru a'immatikum alladzi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Nah, ini sudah jadi semacam Bah, sekring garis. Sebaik-baik pimpinan bagimu, ya, sebaik-baik pimpinan bagimu adalah orang yang kalian cintai. Ya, berarti kan subjektif toh, Bah? Betul. Nah, Rasulullah mengatakan pilihlah yang kamu cintai. Alasannya macam-macam. Tapi tentu saja kalau kita hubungkan dengan niat itu, faman hijratuhu ilallah wa rasul, kalau niatmu itu, hijrahmu itu untuk Allah dan Rasul, ya kamu akan mendapatkan Allah dan Rasulmu. Barang siapa niatmu hanya untuk seorang wanita yang kamu nikahi, maka sesungguhnya kamu ya akan hanya mendapatkan wanita yang kamu nikahi. Betul. Artinya kalau kita itu memilih pemimpin karena Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dicintai seperti apa? Ya dicintai oleh agamamu juga. Maka wajar kalau orang Islam memilih mengutamakan orang Islam. Orang Nasrani mungkin memilih mereka orang yang Nasrani, itu kan wajar-wajar saja. Artinya memang nggak usah dipaksakan. Jadi kita nggak usah bicara benar dan salah sebetulnya. Di dunia itu bagi saya tidak usah bicara benar dan salah, tapi bicara antara mau dan tidak mau. Tak contohkan begini, Pak. Ada yang orang yang berbuat buruk, sudahlah, nggak usah kita bicarakan dia itu berbuat salah. Sekarang kita bicara mau enggak orang itu masuk surga, atau orang itu memang mau masuk neraka. Berarti orang yang berbuat baik itu sudah pasti dia memilih surga, orang yang berbuat buruk sudah pasti dia memilih neraka. Ya sudah, kalau ada orang buruk ya jangan disalahkan, ya memang dia nggak mau masuk surga, gitu aja. Ya tahu, Pak. Tapi kalau kita mengatakan salah, nanti harus membenarkan. Ya, tapi masalahnya gini, apa? Mereka yang berbuat buruk itu enggak yakin kalau nanti ada surga. Lah terserah mereka. Tapi pemahaman kita tuh ya sudahlah, ini kita tawarkan kebaikan, dia nggak mau, ya sudah. Memang resikonya nanti dia akan berbuat keburukan, yang intinya dia tidak akan masuk surga. Ya sudah, tapi jangan disalahkan. Kalau nanti salah itu seakan-akan kita malah sakit hati, mau membenarkan dan lain sebagainya. Contoh, Bah, misalkan ada perbedaan paham antara saya dengan Abah. Bah, yang begini ini lebih baik, Bah, dilakukan. Yang begini ini kurang baik, Bah, dilakukan. Enggak, bagi saya yang itu yang lebih baik. Ya sudah, nggak usah. Itu salah, Pak, nggak usah. Ya bagi saya kebaikan itu seperti ini. Mau nggak mau ya sudah, gitu loh. Paham nggak, Pak? Ya. Contoh misalkan takbiran itu sebuah ibadah misalkan. Nah, ada yang satu lagi takbiran itu malah perbuatan bid'ah misalkan. Ya sudah, nggak usah salah dan benar. Mau apa enggak? Kalau enggak ya monggo. Nah, itu kan berarti kan perbedaan itu sudah sunatullah gitu loh. Kata Nabi, sebaik-baik pimpinan adalah orang yang kamu cintai. Wa yuhibbunakum, dan mereka mencintai kamu. Jadi ada timbal balik ya dalam hal ini. Jadi dicintai dan mencintai. Nah, ini kalau nanti hadisnya dicari kemana-mana, pemimpin yang paling baik itu bagaimana? Pemimpin yang kamu cintai dan mereka mencintai kamu.
Oke, baik Abah Jatmiko, Sobat Fok, makin seru nih ya. Jangan khawatir, nanti setelah yang satu ini kita akan kembali. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Abah dan Abah. Kembali bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Oke Abah, jadi Sobat Fok, tadi sekilas disampaikan oleh Abah Jatmiko bahwa memilih pemimpin itu paling enggak poin pertamanya itu yang mencintai, yang kita cintai dan yang mencintai. Nah ini coba bisa dijabarkan lebih detail lagi nih Abah. Hadis yang kedua ya Pak ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah berdoa di rumahku. Ini apa namanya? Kata Aisyah, Aisyah. Allahumma ya Allah, siapa saja yang diserai kekuasaan Ya. untuk mengurusi rakyat, mengurusi umatku, dalam satu urusan kemudian dia mempersulit mereka, maka ya Allah, persulitlah kehidupannya. Ini doa Nabi loh Bah. Hati-hati, ini bagi para pemimpin, hati-hati. Sesungguhnya Rasulullah pernah mengatakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim. Barang siapa ya Allah yang dijadikan khalifah atau diberikan kekuasaan untuk mengurusi umatku dalam satu urusan, kemudian dia mempersulit mereka, maka persulitlah kehidupan dia. Jadi sesungguhnya masyarakat ini pandangannya sebagai amalnya sendiri Bah. Kalau dia mempersulit orang lain, menyusahkan orang lain, sebetulnya dia baru menyusahkan dirinya sendiri. Makanya ada banyak pejabat itu setelah pensiun malah nggak karuan hidupnya Bah. Ya, ini karena, doa Nabi loh Bah. Betul. Doa Nabi loh Bah. Dan siapa saja ya, waman waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa saja yang diserai kekuasaan untuk mengurusi umatku dalam satu urusan, kemudian dia mempermudah urusan pada umatku itu, farfuq fih, maka mudahkanlah seluruh urusannya. Maka hubungannya dengan Abah tadi tanya tadi loh, siapakah pemimpin yang terbaik? Pemimpin yang terbaik adalah orang yang kamu cintai dan orang yang mencintai dirimu. Itu bisa terbukti kalau dia sudah jadi, ya kan? Makanya kan sekarang, tapi kalau saat ini kan kita masih dalam proses. Makanya kan kita sekarang mencintai orang, coba kita pilih. Nah kemudian setelah itu akibat dari pemilihan itu kan diserahkan kepada dia. Dia mau mempermudah nggak sama umatnya? Dia mau mempermudah nggak sama masyarakatnya? Karena kalau dia mempermudah umatnya, seluruh kehidupannya juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Rasulullah mengatakan, sesungguhnya pemimpin yang paling baik di antaramu yaitu orang yang mencintai kamu, dan orang yang kamu cintai, dan orang itu juga mencintai kamu. Paham nggak Pak? Jadi apa ya? Ya kita pilih pemimpin yang insya Allah bagaimana sifatnya, ada tanda-tanda mencintai kita dan lain sebagainya, kan harus ada itu Pak. Ya. Dan setidaknya kalau kita lihat, ya, kalau kita bisa mau berusaha mencari informasi terkait dengan para calon pemimpin ini kan sudah terbuka juga kan. Jadi tidak hanya sekedar kita mendapatkan informasi, tetapi juga kita harus berusaha. Yang mau saya pilih ini, yang mau saya menjadi saya kasih amanah itu orangnya seperti apa. Itu baik dari level dewan ya. Dewan itu kan ada DPR 1, DPR 2,
DPR pusat ya kan, DPRD 1, DPRD 2 dan DPR pusat. Kemudian setelah itu ada apa? Kan banyak sekali itu, ada pilkada ya kan, ada dari tingkat bawah aja ada pilkades. Itu kan sungguh ini merupakan apa namanya sistem yang ada di negara kita. Cuman masalahnya kita harus mengacu pada konstitusi yang ada, konstitusi Indonesia, dan kita nampaknya diberi pilihan untuk memilih. Ini yang kadang-kadang menjadi dilematis buat kita kan, karena kalau kita bandingkan dengan yang lain, katakanlah pilihan yang ada ini kan secara ilmu, secara apa dan sebagainya itu kadang-kadang belum masuk kriteria kan gitu. Tapi karena kita sudah disuguhi pilihan, ya konstitusi kita kan mengatur seperti itu. Jadi ya makanya pilihlah yang memang ada sekarang disuguhi itu. Ya, kemudian terus selanjutnya Mbak. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka para pemimpin itu adalah orang yang mendoakanmu dan kamu pun mendoakan mereka. Jadi yang pertama tadi, sebaik-baik pemimpin adalah orang yang mencintaimu, kamu cintai dan dia mencintaimu, dan orang itu adalah orang yang selalu mendoakanmu dan kamu juga mendoakan pemimpinmu. Jadi ada sifat kesolehan lah. Ya pemimpin itu sebaiknya ya tidak hanya lahir tapi ya batin. Betul. Mendoakan kita. Kalau kita ingat zaman Sayyidina Umar itu kan suatu hari memilih panglima perang, Pak. Nah, kemudian adalah seorang pemuda yang dipilih, yang tidak terkenal saat itu, ada riwayat seperti itu. Kemudian ditanya, ya Umar, kenapa engkau memilih pemimpin seperti ini? Umar jawabannya mudah, karena doanya didengarkan oleh Allah. Karena doanya didengarkan oleh Allah. Ya, jadi dulu memilih pemimpin pasukan perang saja, Umar itu tidak memilih saktinya, tidak memilih hebatnya, tetapi karena doanya didengar oleh Allah. Nah, sekarang begini, kata Nabi, pemimpin yang paling baik adalah orang yang mendoakan engkau dan engkau pun mendoakan mereka. Ya, kita tentu saja percaya dengan keimanan pemimpin kita. Pemimpin kita harus kita cari yang paling dekat dengan Allah, yang doanya juga dikira-kirakan didengarkan oleh Allah, kesolehannya didengarkan oleh Allah, sehingga kita juga menjadi tentram. Nah, berarti ketika hadisnya ringan begini, tapi sebetulnya penjabarannya kan tidak hanya dicintai, tetapi juga kita percaya dengan doa-doanya. Berarti tidak cuma lahirnya saja yang hebat, tapi juga batinnya yang hebat. Tentunya itu terkait dengan ritual yang selama ini dilakukan. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim ya tentunya pinter ya soleh. Ya apalagi nun sewu ya, mayoritas penduduk kita kan Muslim. Kita bandingkan saja pilihan-pilihan rakyat ini, kemudian yang semuanya baik ini, terus kita pilih yang terbaik. Apa kriteria Nabi? Yang pinter dan soleh. Karena kalau saya ingat zaman saat perang itu, saat itu ada sebuah benteng itu tidak bisa dipecahkan. Kemudian Sayyidina Ali itu datang, tidak membawa kalau dulu kan ada kayu yang besar kemudian ditabrakkan itu, tetapi ternyata mental
Maka Sayyidina Ali itu menurut kabar datang kemudian dipegang pintu itu, kemudian dijebol ya Pak. Sayyidina Ali double. Terus kemudian pintu yang beratnya luar biasa itu dibawa sama Sayyidina Ali itu untuk tameng. Oh, jadi luar biasa kekuatannya. Tapi sebelum itu Rasulullah memang pagi ini aku akan mencari pemimpin yang dicintai oleh Allah untuk memimpin perang itu. Semua orang berharap saat itu. Tapi Nabi tetap nggak ada yang dipilih, cari begini. Kemudian mana Ali? Mana Ali? Ali nggak datang ya Rasulullah. Kenapa dia? Sakit matanya. Terus akhirnya undang dia. Undang Sayyidina Ali. Terus datang. Ya kenapa kamu nggak datang? Saya sakit matanya. Sini saya ludahi. Juet. Kemudian sembuh. Kemudian memimpin peperangan itu. Artinya memang saat itu pun, saat Nabi pun ketika memilih pemimpin panglima perang pun mereka memilih orang-orang yang kesolehannya di atas rata-rata. Oke, baik, Abah Jatmiko, Sobat Fok, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Gitu ya Sobat Fok. Jadi memang kita harus berhati-hati setidaknya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya, setelah kita melakukan pilihan, ternyata pilihan tidak sesuai karena kita tidak memperhatikan rambu-rambu yang memang harus kita ikuti. Nah ini, makanya pada kesempatan ini nggak ada salahnya kalau memang kita sampaikan terkait dengan idealisasi atau idealnya atau apa ya, sesuai dengan akidah kita lah, ajaran kita, bahwa pada saat kita memilih itu ya ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Monggo Abah lanjut. Wasiraru a'immatikum alladzi natu baghidunahum wa yubghidunakum. Sedangkan pemimpin-pemimpin yang terburuk bagimu. Nah, ini Pak. Jadi sudah ada rambu-rambunya toh dari Nabi itu. Betul. Adalah orang-orang yang kamu benci dan mereka membenci juga kepadamu. Wah, ini perlu memang kadang-kadang begini loh Pak. Hati kita tuh nggak senang sebetulnya sama dia. Tapi karena ada perhitungan lain, ekonomi, ya keuntungan pribadi dan lain sebagainya, sehingga ya terpaksa memilih yang sebetulnya dia itu ya benci sama kita gitu loh. Tapi karena ada keuntungan sementara dan lain sebagainya, makanya kalau sekarang kan ada serangan fajar, ada amplop, ada dia ini dan lain sebagainya. Hati-hati, itu sebetulnya dia baru jebakan dia baru tidak melaksanakan nasihat Nabi kan. Betul. Jadi sedangkan pemimpin yang terburuk adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian. Yang kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian. Jadi ya hati-hati, makanya kita ya wajar saja kalau setiap orang itu karena mereka paham terhadap agamanya. Misalkan orang yang Islam memilih yang Islam, orang yang non-Muslim, Nasrani memilih yang Nasrani, ya karena memang ketahuan mereka ya. Artinya itu wajar-wajar saja sih, karena memang sistem kesolehan itu luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian menjadikan kesolehan ini tidak dipilih justru karena mengakibatkan keuntungan duniawi. Kalau sudah keuntungan duniawi ya selesailah, namanya pemimpin ya bukan yang disarankan oleh Nabi ini. Jadi hati-hati, sesungguhnya kesolehan itu penting. Kesolehan penting.
Saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa saja yang diberi kekuasaan oleh Allah, kemudian dia menutup diri dari kebutuhan, tidak tahu kesengsaraan, tidak tahu kemiskinan mereka, maka Allah juga akan menutupi segala kebutuhan, akan menjadikan kesengsaraan juga, akan menjadikan kemiskinan juga kepada orang yang menjadi penguasa itu. Jadi orang yang mereka menutup kebutuhan, artinya itu membuat ya korupsi. Kalau sekarang kan kebutuhan masyarakat tidak disalurkan, kemudian menjadikan kesengsaraan masyarakat, kemudian menjadikan kemiskinan masyarakat, maka kata Nabi, Allah juga akan menutup dari segala kebutuhannya besok di akhirat, akan menjadikan sengsara besok di akhirat, dan akan menjadikan kemiskinan juga besok di akhirat. Terus Rasulullah juga mengatakan, inna syarrat ra'a il khutamah, sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin yaitu orang yang bengis. Nah, hati-hati kalau begini nih, maka ini sebetulnya. Dan bengis itu saya rasa panjang, penjelasannya itu panjang, karena tidak hanya sekedar dari tampilan, tapi secara langsung itu biasanya bengis itu kan nampak dari penampilan. Kan bisa juga penampilannya nggak bengis tapi ternyata tindakannya. Ini banyak sekali loh bahan zamannya. Ini yang jadi pemimpin harus hati-hati ini. Mamin abdin yastar'ihillah ra'iyatan, seorang hamba yang diserai oleh Allah kepemimpinan kepada rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan berkhianat kepada rakyatnya, maka Allah illa harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan surga baginya. Nah, piye kibah ya toh. Falam yahud ha binashihi lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang menjadi pemimpin kemudian tidak menyelenggarakan kepemimpinan dengan baik, maka sesungguhnya lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal katanya ada hadis lain yang mengatakan bau surga itu bisa dicium dari 500 tahun perjalanan sebelum masuk surga. Itu saja tidak bisa dicium oleh pemimpin yang tidak baik. Jadi sebetulnya resiko mereka itu jauh lebih surga neraka loh, Pak. Ya toh? Ini luar biasa. Ada lagi nih, Pak. Wah, ini ngeri nih. Ya Allah, siapa saja yang diserai kekuasaan untuk mengurusi umatku dalam suatu urusan, kemudian dia mempersulit, maka sulitkanlah segala urusannya. Tapi kenapa kita sekarang ini malah himbauan seperti ini malah tidak dibacakan, kemudian tidak dipopulerkan, kemudian tidak di-share kemana-mana ya Pak ya. Kalau himbauan-himbauan seperti ini kan di-share kemana-mana kan, jadi pemimpin itu sebuah beban gitu loh Pak, bukan sebuah pilihan ya toh Pak. Ya, betul. Ya toh, sebuah beban bukan sebuah pilihan. Ini beban yang ketika kakak aku tidak amanat, itu Allah bahkan mengharamkan dari jannahnya gitu loh. Kemudian kalau sampai aku tidak dicintai oleh rakyatku, maka aku menjadi pemimpin yang terburuk di muka bumi ini. Nah ini kan kalau aku tidak menjadi soleh, nah kan tadi kan orang-orang pemimpin yang baik itu orang yang mereka mencintaimu, kamu mencintainya, mereka selalu mendoakanmu, dan kamu juga mendoakannya.
Ini kan berarti kesolehan wajib juga di sini. Nah, oleh karena itu memang kalau seandainya kepemimpinan ini menjadi beban itu sudah baik, Pak. Tapi kalau menjadi pilihan dan lain sebagainya, nah ini yang ini ada yang bagus, Pak. Masih tahu waktunya? Masih. Hei Abdurrahman bin Samurah, ya Abdurrahman ibnu Samurah, la tas'alil imarah. Jangan sekali-kali kamu meminta jabatan. Jadi sebetulnya meminta jabatan ini sesuatu hal yang makruh ya. Makruh atau ya ini Rasulullah saja mengatakan jangan sekali-kali kamu meminta jabatan. Jika kamu diberi jabatan bukan karena meminta, niscaya kamu akan ditolong untuk mengembannya. Ya, jadi kalau dia pilihan murni dari rakyat, pilihan murni dari umat, ini kata Allah, ini jadi jaminan Allah untuk menolongnya. Ya, kamu harus jadi pemimpin. Wah, gimana ya? Kamu harus jadi pemimpin. Aduh, gimana ya? Ya sudahlah. Astagfirullah. Nah, ini bagus loh, Bah. Ada fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alah o'inta 'alaiha. Sesungguhnya kalau kamu tidak pernah meminta untuk mendapatkan jabatan itu, tapi kamu dijadikan itu sebagai takdirmu karena memang rakyat memilih kamu, kata Allah kata Rasulullah, sesungguhnya Allah akan selalu menolong. Nah ini. Tetapi jika kamu diberi jabatan karena meminta, ya, wa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa idza hlafta ala yamin fara'aita khairaha khairan minha. Tetapi jika kamu diberi jabatan karena meminta, niscaya itu terserah kamu. Nah, itu terserah kamu. Jadi ya sudah, kamu yang minta ya tanggung jawabmu. Kalau kamu memang jadi orang baik ya baik. Kalau memang kamu nggak mampu ya berarti memang nggak mampu. Orang kamu yang minta kok. Kalau yang tadi kan memang diminta. Jika kamu bersumpah kemudian kamu melihat ada hal yang lebih baik darinya, maka laksanakanlah yang lebih baik dari tadi. Jadi sebetulnya ini ada gambaran bahwa pemimpin yang baik itu benar-benar pilihan rakyat. Oke, baik. Abah Jatmiko, Sobat Fok dimanapun Anda berada, paling tidak ini membuka pemikiran kita bersama. Toh prosesnya masih panjang terkait dengan demokrasi yang ada di Indonesia. Minimal kita kembali mau mengkoreksi lah ya. Pilihan-pilihan yang nanti mau kita pilih, minimal ada acuan-acuan yang secara agama itu kita ikuti. Baik, nggak terasa 1 jam kita bersama Sobat Fok, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk kami berdua yang umumnya untuk Sahabat Fok yang memang masih setia bersama Fok Radio Jogja. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.